yang dijadikan sebagai lumbung pembuangan mayat. Pohon beringin warna putih yang menurut masyarakat sekitar sangat angker dan sebagai tempat berdiamnya segala jenis makhluk halus. Halo Mamang, welcome back to my channel Sigit NTS. Oke Mamang, dalam video kali ini gua bakal cerita tentang angkernya Jalan Alas Roban. Seperti kita ketahui, Jalan Alas Roban yang merupakan jalan perbatasan antara Jalan Jawa Tengah dan Jawa Barat itu sangat dikenal, sangat angker oleh pengguna jalan yang pernah melintas di sana. Menurut dari sumber yang saya dapat, Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang. Tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini mempunyai kesan tersendiri. Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas Roban sendiri adalah sebuah nama dari hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah. Tak hanya cerita mistis nih Mang, di hutan Alas Roban, jalanan yang membentang di antara hutan Alas Roban ini juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Ada beberapa fakta mengerikan tentang jalur Alas Roban. Yang pertama, Alas Roban dikenal sebagai tempat pembuangan mayat. Ada banyak rumor soal Alas Roban. Salah satunya adalah cerita tentang Alas Roban yang dijadikan sebagai lumbung pembuangan mayat. Jadi, dulu ada yang namanya Petrus. Nah, atau lebih kita kenal dengan penembak misterius. Mayat dari korban Petrus ini konon katanya dibuang ke daerah hutan Alas Roban. Karena Alas Roban merupakan daerah hutan yang sangat luas dan sangat aman jika dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat. Dahulu pada saat zaman Petrus pernah ada saksi yang melihat gerombolan Petrus membuang mayat ke wilayah hutan Alas Roban dan kemudian berkembang menjadi cerita seram. Anehnya lagi, begitu dibuang, mayat-mayat ini langsung lenyap, Mang. Nggak tahu kemana. Lenyap dalam hitungan hari, tapi ada dugaan kalau mereka atau mayat-mayat ini dibawa oleh hewan buas yang ada di Alas Roban. Konon katanya, mayat yang dibuang di daerah Alas Roban, arwahnya sering bergentayangan dan menakuti orang-orang yang melewati hutan ini. Fakta yang kedua, jalan ini dibangun dengan darah. Dulunya, jalan Alas Roban ini dibangun sekitar abad 18 oleh pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa. Karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan membuat jalan. Nah, yang lebih mengerikan lagi adalah jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa, Mang. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah dan perilaku buruk oleh para penjajah Belanda. Dan mayat para pekerja paksa ini dibuang begitu saja di pinggir jalan dan sembarangan di wilayah hutan Alas Roban, Mama. Makanya di hari kemudian wilayah ini sering terdengar suara atau penampakan yang sangat mengerikan. Fakta yang ketiga, jalur ini memang cukup berbahaya.
Melewati alas roban tak hanya harus kendaraan kita dalam kondisi layak jalan, tapi harus mempunyai mental yang kuat, Mang. Hal itu dibutuhkan karena jalanan di alas roban itu mengerikan, Mang. Jalannya yang berkelok-kelok, dan di beberapa titik itu naik turunnya begitu curam, Mang. Soal mental, jelas hal ini dibutuhkan. Karena apa yang akan terjadi di perjalanan nanti, kita nggak pernah tahu, Mang. Fakta yang keempat, legenda Tumenggung Bau Reksa. Ada cerita bahwa daerah Alas Roban juga ada penunggunya bernama Tumenggung Bau Reksa. Dan Kabupaten Batang adalah daerah pemerintahan dari Sultan Agung Mataram yang dipimpin oleh seorang raden bernama Bau Reksa sebagai Tumenggung. Jadi ceritanya Tumenggung Bau Reksa berencana membuka kawasan tersebut sebagai lahan pertanian, mengikuti rencana penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Namun masalah ini menimbulkan rasa kurang nyaman bagi penunggu Alas Roban. Makhluk halus yang terganggu akhirnya memberikan perlawanan dan melakukan penyerangan kepada para prajurit dengan mengirimkan penyakit yang berakhir pada kematian. Demi menghentikan masalah ini, maka Tumenggung Bau Reksa melakukan komunikasi dengan makhluk halus tersebut. Dan akhirnya Tumenggung mencapai kesepakatan dengan balasan berupa sedekah bumi dalam bentuk sesajen berupa hasil panen. Dan dipercaya Tumenggung Bau Reksa sampai saat ini masih menjadi penunggu hutan Alas Roban. Fakta selanjutnya adalah pohon beringin putih. Perlu Mamang ketahui, dalam masyarakat adat Jawa, keberadaan pohon beringin putih identik sebagai rumah para jin atau makhluk halus. Ada juga yang menyebutkan bahwa pohon beringin putih adalah tempat nongkrongnya atau ngumpulnya para kuntilanak. Nah, di Alas Roban ini, kita bakal menemukan pohon beringin warna putih yang menurut masyarakat sekitar sangat angker dan sebagai tempat berdiamnya segala jenis makhluk halus. Lokasi pohon beringin putih ini berada persis di samping jalan dan di sepanjang jalan Alas Roban. Sekarang pohon beringin putih tumbuh subur nih, Mama. Sudah sangat lazim ketika banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan Alas Roban. Entah oleh penampakan-penampakan, entah oleh makhluk gaib yang menumpang kendaraan, bahkan sampai disesatkan oleh makhluk penghuni Alas Roban, dan biasanya sering terjadi kejadian gaib di wilayah tersebut. Dari cerita-cerita masyarakat setempat, jalan Alas Roban ini juga sangat rawan kecelakaan. Jika dihitung, mungkin sudah ada ratusan kali kecelakaan yang terjadi di tempat ini, dengan rata-rata korbannya meninggal dunia. Menurut penduduk setempat, alasan kenapa orang sering kecelakaan adalah susah fokus. Entah karena lingkungannya yang bikin merinding, atau bahkan dihantui oleh makhluk halus. Tak hanya itu nih, Mamang, jalannya sendiri juga sangat licin di sana. Dengan beberapa tikungan yang tajam, rata-rata kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi, sehingga membuat resiko kecelakaan makin besar. Berikut adalah pantangan-pantangan yang harus dipatuhi ketika mamang-mamang sekalian melewati wilayah Alas Roban. Berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah menelusuri jalan ini, ada beberapa pantangan yang harus mamang-mamang hindari jika ingin melewati jalur Alas Roban ini. Yang pertama, jangan pernah melewati jalur Alas Roban ini pada malam hari. Usahakan pagi hari atau siang hari, ketika langit masih cerah. Memilih waktu siang atau pagi
akan menghindari kita dari banyak hal, misalnya gagal fokus karena kabut tebal atau rasa merinding pada saat melewati wilayah alas roban. Pantangan yang kedua adalah selalu abaikan godaan yang ada di jalan. Jadi ketika mamang semuanya melewati jalur alas roban dan melihat sesuatu yang ganjil, usahakan tidak usah diperdulikan. Bahaya nih kalau lu semua, mamang-mamang semua sampai terlalu mengindahkan kejadian itu. Karena yang bakal terjadi adalah hilangnya fokus akibat ketakutan yang sangat besar. Tak hanya itu, jika sudah termakan rasa takut, godaan-godaan berikutnya akan datang secara beruntun. Wilayah alas roban merupakan wilayah mistis yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Itulah cerita keangkeran daerah alas roban yang bisa saya sampaikan kepada mamang-mamang semua pada Cermis malam ini. Pada video Cermis selanjutnya yang bakal gue share Jumat depan, gue bakal cerita tentang supir yang mendapat gangguan gaib di wilayah alas roban. Kalian harus pantengin terus channel ini. Jika kalian memiliki saran tentang cerita mistis atau cermis di wilayah kalian, silahkan kalian berkomentar, isi komentar di bawah ini, dan gua bakal bahas rekomendasi cermis dari kalian semua. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa nyalain notifnya supaya kalian tahu kalau gua upload video-video terbaru. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.